hadis. Untuk yang pertama yaitu fungsi Al-Quran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran secara umum. Ada berapa anak? Untuk yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran Islam atau hukum Islam yang utama. Ini maksudnya kalau kita menjalankan agama itu kan sumber hukumnya kita lihat dari Al-Quran. Untuk yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Paham ya? Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak sampai di nalar itu bisa dilihat melalui Al-Quran. Contohnya seperti perputaran rotasi bumi ya, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin. Untuk yang ketiga yaitu petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Saya dipahami ya. Jadi sebagai manusia agar kita hidupnya itu baik dan lurus, jadi petunjuk yang kita ikuti adalah Al-Quran. Untuk yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan mengoreksi ajaran-ajaran masa lalu. Di Al-Quran ini kan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isinya itu sudah mengoreksi kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah seperti apa aja? Kitab Zabur, Injil, Taurat, ya seperti itu. Sudah paham ya? Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Jadi fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ini sesuai bab yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu merujuk pada nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Huda, artinya apa? Petunjuk. Jadi Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan atau pembeda. Jadi fungsi Al-Quran yang kedua ini sebagai pembeda, yaitu membedakan antara yang hak dan batil. Tahu ya hak dan batil? Hak adalah kebenaran dan batil adalah ya. Itu untuk membedakannya itu adalah salah satu fungsi dari Al-Quran. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi hadis. Yang pertama yaitu menguatkan atau menentukan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya tentang bab puasa. Jadi dalam Al-Quran itu puasa sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah perintah kita untuk melakukan berpuasa dalam Al-Quran. Tetapi kan dalam perintah itu kita tidak jelas ya puasa apa yang dilakukan. Nah, itu diperjelas oleh hadis Nabi. Ada riwayat Nabi yaitu ada sahabat yang bertanya pada Nabi, "Akhbirni ma faradallahu alayya minas syiyam." Ini artinya kabarkanlah kepada kami Nabi Muhammad apa yang wajib dari puasa. Kemudian Nabi menjawab, "Aqala syahrul Ramadan." Yang artinya puasa yang wajib hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Illa atatawa syai'an, kecuali ketika kita melakukan puasa sunnah. Jadi ini fungsi hadis yang pertama. Kemudian fungsi hadis yang kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan yang ayat Al-Quran yang masih global. Ini contohnya seperti ada perintah sholat yang dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya adalah waktu sholat, waktu zakat. Itu adalah perintah sholat kepada Allah untuk umat manusia. Nah, tetapi tata cara untuk sholatnya itu kan kita belum tahu ya. Nah, jadi kita merujuk pada hadis Nabi yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi dari hadis ini kita jadi tahu bagaimana tata cara sholat kali melihat Nabi Muhammad sholat seperti itu ya. Untuk kita lanjut ke fungsi hadis yang ketiga, yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jika setiap perkembangan zaman itu kan pasti ada masalah yang kuat lagi ya. Nah, itu ada beberapa hukumnya yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya seperti haramnya memakan burung yang memiliki kuku tajam. Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam hadis Nabi itu disebutkan kullu dinabin min sabai fa'kuluhu haram. Yang artinya setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Itu fungsi hadis yang ketiga. Kemudian fungsi hadis yang terakhir, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud contohnya
Seperti perintah sholat Jumat di Al-Quran itu dijelaskan pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Nah, itu kan perintah sholat hari Jumat. Akan tetapi apakah sholat itu wajib bagi semua mukmin atau tidak? Nah, itu adalah kita melihatnya melalui hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi Al-Jumu'ah aku wajibu ala kulli muslimin illa arba'ah, yang artinya Jumat itu hak wajibnya di atas setiap muslim itu kecuali 4 orang. Yang pertama yaitu abdul mamlukun, yaitu budak. Yang kedua au imraatun, perempuan. Yang ketiga au sobyun, anak. Dan au maridun, atau orang yang sakit. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa perintah sholat Jumat yang dijelaskan pada Quran sholat Jumat ayat 9 oleh Allah itu tidak wajib bagi seluruh mukmin, tapi hanya untuk orang laki-laki, karena dijelaskan di sini yang tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Ini fungsi hadis yang terakhir yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Beda dengan yang tadi itu menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Kalau ini membatasi. Baik, untuk pertemuan kita hari ini mungkin cukup. Untuk tugasnya nanti sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi, menulis ini ya, contoh-contoh dari fungsi hadis, menulis hadis-hadis yang belum disebutkan tadi di PPT, kemudian dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami ya anak? Baik, untuk itu marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini.